Tugas kita hanya menunaikan apa yang telah Allah tetapkan, itu saja. Dan kalau sudah begitu, pasti dunianya sukses, akhiratnya pun bahagia. Udah pasti itu. Ya silahkan lihat, walaupun saat memulai itu kita berada dalam titik yang paling rendah. Dan itulah yang terjadi pada umumnya seluruh sahabat. Dari titik yang paling rendah. Coba Abdurrahman bin Auf itu ketika masuk Islam. Kembali ke titik rendah dulu, harus kehilangan apa yang telah diperoleh selama hidupnya. Ya, hartanya habis, tersisa tinggal pakaian, karena ingin menukar dengan yang halal gitu. Tahu sebelumnya salah. Cara Allah mengambil itu semua dengan kejadian di sekitarannya. Tapi beliau sadar, ya bahasa manusia dirampas hartanya. Tapi Abdurrahman memahami betul, oh ini kasih sayang Allah ingin mengganti semua yang kurang baik dengan yang lebih baik. Nah fikih itu dibawa. Sehingga ketika Anda mencari pekerjaan harus meninggalkan yang tidak baik, walaupun kelihatannya banyak. Nah fikih itu menjadi motivasi kita melalui sirah. Ternyata ketika diganti itu dengan niat yang baik dan dia yakin dapatnya jauh lebih banyak. Dari yang tadinya kaya langsung lompat level 3. Level 1 kaya, level 2 kaya banget, level 3 kebangetan kayanya. Tertinggi. Semua kan di situ. Bilal coba. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah itu? Ibu kenal Bilal? Coba, statusnya awalnya disebut budak, disiksa, ya, dicambuk, dibentangkan di tanah lapang yang panas, di atas batu yang dipanaskan dulu. Dan panasnya panas di Arab, bukan di tanah kusir. Ya, tanah kusir ya masih ada uapnya. Kalau kepanasan keringetan. Kalau panas Arab uapnya tipis, kalau kena panas ya menghitam. Ya. Anda bisa bayangkan dicambuk, irtad, dijawab ahad, irtad ahad, balik lagi murtad ahad, balik lagi murtad ahad. Tapi ternyata cara Allah itu ingin membuat beliau lebih kuat, secara fisik kuat, secara mental kuat, karena di depan ada lagi tugas-tugas yang harus dilakukan dengan mental yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu tertempa, Allah kirimkan, Abu Bakar ditugaskan, diilhamkan kan, lewat tiba-tiba, dibeli selesai, jadi orang bebas. Nah, kalau tidak paham fikih seperti ini, menjalaninya tidak mudah. Baru diuji sedikit, ya Allah kenapa mesti saya? Dengar? Ay, memang harus kamu. Kan kamu yang berdoa, kamu yang menjalani. Masa ujiannya sama Ustadz Adi? Gitu kan? Sama ujian saya juga begitu. Ya, tidak pada yang lain. Ya, nah itu diantaranya. Ini ujian antum. Saya juga kan yang kemudian berpartisipasi gitu. Nah ini ya, jadi keluarkan itu. Nah selama hidup mustahil, memang semuanya itu mustahil semua bisa sempurna. Tapi rahmannya Allah kepada kita diberikan sesuai kemampuan yang kita bisa maksimalkan. Jadi silahkan eksplorasi kemampuan kita semaksimal sampai kita meninggal sesuai batas usia. Keluarkan itu aja. Makanya punya buku catatan Bu. Pak ya, catatan ini misalnya dari sholat nih. Semua jenis sholat apa yang belum pernah ditunaikan. Sehingga nanti saat di absen dari kiamat, fulan, lihat catatan amalnya muncul. Semua jenis sholat sudah tenang tuh. Insya Allah sholat itu amalan utama. Kalau terjaga sholat saja, insya Allah yang lainnya aman. Ya. Nah, tapi itu nggak cukup dengan amin tuh. Ya. Catat dulu semua itu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat itu dari seorang hamba adalah sholatnya. Iza salahat, kalau benar salatnya, salahas sairu amali, itu akan berdampak baik pada semua amal yang lainnya. Wa idza fasadat, bila kurang bagus salatnya, fasada sairu amali, akan berdampak buruk umumnya pada seluruh amal yang pernah dikerjakan. Ya. Insyaallah yang penting bedakan diri kita dengan setan dengan iblis. Ya, iblis enggak mau sujud, kita sujud. Ya. Iblis tidak pernah kenal benar. Iblis kenalnya salah saja. Setan itu selalu salah, tak kenal benar. Lawannya malaikat, kenal benar, tak kenal salah. Makanya di Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kita di tengah, bukan malaikat, bukan, biasa aja lihatnya.